Selamat siang Anda sekalian, apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Semoga Anda sekalian dan kita semua dalam keadaan sehat sempurna. Senang sekali rasanya Ibu berada di dalam ruangan ini bersama dengan Ananda yang Ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melakukan satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Baik, namun sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada satu pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebaiknya kita saling mengenal agar dapat menyayangi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk itu, perkenalkan nama Ibu Kezia Tambunan, biasa dipanggil Alicia. Ibu berasal dari kota Medan, yaitu ibu kota Sumatera Utara. Saat ini Ibu adalah mahasiswa program bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Apakah Anda ada yang tahu? Baik, hari ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Kira-kira apa ya tujuan dari layanan informasi ini? Jadi tujuan layanan informasi ini adalah untuk membekali Ananda dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar dan anggota masyarakat. Baik, jadi layanan informasi ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memungkinkan Anda menerima dan memahami berbagai informasi yang tentunya Anda dapat gunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan untuk diri Anda. Seperti itu. Kira-kira sudah bisa dipahami? Baik, Anda sekalian, adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fans K-pop. Apakah di sini ada fans K-pop? Baik, Ananda, Ibu memiliki satu cerita singkat tentang seorang pelajar bernama Yuna. Yuna ini rela menghabiskan uang sekitar 132 juta karena terlalu terobsesi untuk dekat dengan fans K-pop idolnya. Didapati Yuna ini sering membolos sekolah untuk menonton konser-konser K-pop kesukaannya. Sampai suatu hari Yuna mendapatkan sanksi dari sekolah sampai tinggal kelas karena perbuatannya yang sering membolos sekolah. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena kenapa? Hal ini membuat ayah Yuna merasa sedih, tentunya kecewa hingga menangis terisak-isak karena ayah Yuna merasa tidak menyangka bahwa kerja keras ayahnya ini untuk memberikan kehidupan yang layak kepada Yuna berbalik menjadi nestapa karena perilaku Yuna yang tidak terpuji tersebut. Kira-kira Anda sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita singkat ini? Ya, benar sekali. Baik Anda sekalian, dari cerita tersebut kita dapat pahami bahwa menyukai K-pop adalah hal yang wajar jika Ananda dapat memahami sejauh mana batasannya dan kira-kira apa saja dampaknya jika Ananda terlalu menyukai K-pop idol. Mengapa? Ya, karena hal tersebut sangat penting
saja membawa dampak negatif akan prestasi belajar Ananda sekalian di sekolah. Tentunya seperti itu. Baik, selanjutnya Ananda sekalian, nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan inti pada layanan informasi ini, Ibu berharap selama prosesnya Ananda dapat memperhatikan kepatuhan dalam kegiatan ini. Misalnya, Ananda harus menjaga konsentrasi dengan baik, memperhatikan penjelasan yang Ibu sampaikan. Ananda juga dapat duduk dengan sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian, jika nanti ada hal-hal yang mengundang gelak tawa Ananda, Ibu berharap agar Ananda dapat menyikapinya dengan sewajarnya saja. Misalnya, Ananda tidak tertawa terbahak-bahak sampai memukul meja hingga membuat keributan di kelas ini. Juga nanti, jika ada pertanyaan, hendaknya dilakukan dengan bergantian atau tidak berebutan. Dan jika nanti di antara Ananda sekalian ada yang berbeda pendapat, maka kita perlu menghargai pendapat yang berbeda tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ananda kira-kira apakah sudah dapat dipahami? Ya, sudah bisa ya. Baik Ananda sekalian, agar kegiatan ini berjalan dengan efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Tentunya nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas yang sudah kita singgung di awal ya, mengenai apa itu fans K-pop. Kemudian selama nanti Ibu menerangkan, silakan diperkenankan untuk bicara dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Sudah dapat dipahami Anda? Baik. Anda sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan layanan informasi ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dari apa yang kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan dapat Ananda terima dengan baik, dapat Ananda simpan dalam memori Ananda, agar Ananda nantinya dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Anda sekalian, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu kamu fans K-pop. Apakah Anda di sini ada yang merasa bahwa Anda adalah fans K-pop? Oke, kita akan langsung saja belajar apa itu fans K-pop. Fans K-pop atau K-pop ini adalah Korean pop. Korean pop adalah jenis musik yang berasal dari Korea Selatan, pertama kali muncul pada tahun 1930-an. Banyak artis dan kelompok musik pop Korea Selatan yang menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Kegantungan ini akan musik ini merupakan bagian yang terpisahkan oleh demam Korea atau Korean Wave di berbagai negara. Korean Wave ini dengan timbulnya boy band dan girl band seperti Blackpink, pasti Anda semua tahu kan Blackpink, kemudian ada BTS, ya benar sekali, kemudian ada EXO, ya, dan ada boy band dan girl band lainnya. Kemudian ada Korean food, kalau Anda biasanya sering lihat, sekarang sudah banyak sekali ya di Indonesia atau di sekitaran kita para pengusaha yang menjual makanan yang berasal dari Korea. Kemudian ada Korean drama atau biasanya disebut sebagai drakor gitu. Anda dari sini ada yang menyukai drakor? Iya. Kemudian ada Korean fashion. Biasanya Korean fashion
pakai baju yang model crop seperti itu. Kemudian awal populeran Korean Wave di dunia terjadi ketika artis Korea Selatan, baik itu K-drama maupun K-pop, mulai mendatangkan perhatian dari anak muda seperti di Jepang, di China, di Hong Kong, dan di Taiwan. Kemudian berlanjut di Asia Tenggara dan Pasifik. Saat ini, negara kita Indonesia berada pada tingkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua dengan persentase 9,9%. Apakah Anda sudah mengetahui akan hal ini? Ya, benar sekali. Di Indonesia banyak sekali yang fans dengan K-pop. Selanjutnya, masuknya Korean Wave K-pop ke Indonesia itu seperti apa kira-kira? Masuknya Korean Pop dari Korea ke Indonesia terjadi sekitar tahun 2002, tepatnya dari pengenalan drama Winter Sonata. Kira-kira ada yang sudah pernah nonton drama Winter Sonata? Iya, benar. Drama Winter Sonata ini pernah ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Sebenarnya tidak hanya drama Winter Sonata saja, tetapi ada drama lainnya seperti Full House, Jewel of the Palace, Endless Love, Hello Miss, dan lain sebagainya. Drama-drama ini sering ditayangkan di TV Indonesia. Setelah itu, ada lebih dari 50 judul drama Korea memenuhi hiburan di tanah air Indonesia ini. Kemudian apakah kira-kira Ananda sudah mengetahui apa sih dampak positif dan negatif dari K-pop idol terhadap pelajar di Indonesia? Yang pertama, itu sebagai media hiburan. Kenapa media hiburan? Karena K-pop ini termasuk dalam salah satu musik hiburan dari Korea yang namanya musik pasti dapat merefresh pikiran kita, pikiran Ananda juga, yang misalnya Ananda setelah lelah seharian, Ananda dapat menghibur diri dengan menikmati alunan musik dari K-pop ini. Kemudian menambah pengetahuan tentang kebudayaan negara lain. Tentunya dengan Ananda menyukai K-pop berarti Ananda menyukai kebudayaan dari negara Korea ini. Hal ini membuat banyak orang akan mempelajari kebudayaan Korea seperti apa. Misalnya dari jenis makanannya, dari sekolahnya seperti apa, kegiatan atau kebiasaan apa yang sering mereka lakukan. Bahkan banyak orang yang merasa dirinya adalah fans K-pop, mereka akan mempelajari kosakata bahasa Korea. Karena dengan mempelajari kebudayaan tersebut berarti itu dapat menambah pengetahuan kita meskipun kita belajar berasal dari negara yang lain. Kemudian memiliki banyak teman dari negara lain melalui akun sosial media. Kenapa gitu? Karena biasanya para pencinta K-pop tidak hanya dari Indonesia saja, tapi ada banyak dari negara lain yang penduduknya juga terserang dengan K-pop. Bagi kita maupun mereka, jika mau tahu info terbaru tentang K-pop idol kita, biasanya kita akan mencari tahu melalui akun sosial media yang kita miliki. Dan karena kenapa? Dari akun sosial media ini, misalnya kita bisa komen via Twitter, via Instagram, kita bisa chatting via Facebook, kita bisa punya grup fanpage Korea Idol seperti itu. Kemudian fans dari K-pop ini sebenarnya ada banyak, misalnya nggak cuma dari Indonesia saja, tapi bisa dari Malaysia, Thailand, Filipina, Korea, dan masih banyak negara lainnya. Kemudian dampak positif yang keempat adalah meniru semangat dan kerja keras K-pop idol. Tentunya biasanya K-pop idol pada awal mereka terbentuk sebagai misalnya girl band atau boy band, mereka akan berusaha sekeras mungkin supaya mereka dapat dikenal oleh masyarakat, baik masyarakat Korea ataupun masyarakat yang lainnya. Mereka akan berlatih dengan penuh semangat mulai dari nol sampai menuju titik kesuksesan mereka. Kenapa begitu? Karena mereka ingin
banyak orang yang mengenal mereka, mereka akan mendapati banyak fans. Seperti itu, kenapa mereka jadi bekerja keras. Hal ini tentunya baik untuk kita tiru, karena memang sebenarnya kita yang mau sukses harus pastinya bekerja keras. Kemudian, kira-kira apakah Ananda tahu apa sih dampak negatif dari K-pop idol sendiri? Kalau sebelumnya ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif. Yang pertama adalah mengganggu konsentrasi belajar. Benar sekali. Pada dasarnya semua musik atau apapun yang kita gemari bisa mengganggu konsentrasi belajar kita jika kita terlalu menyukai berlebihan. Misalnya saat Ananda sedang belajar, kemudian terdengar suara musik K-pop yang seakan-akan mengalir di telinga Ananda, maka otomatis akan membuat Ananda merasa ingin ikut bernyanyi, padahal sebenarnya sedang belajar. Hal ini tentunya akan mengganggu konsentrasi belajar Ananda. Baik, selanjutnya adalah dapat menurunnya prestasi belajar Ananda. Kenapa? Dikarenakan mereka yang merasa sebagai fans K-pop biasanya kurang dapat fokus terhadap materi yang sedang mereka pelajari. Maka biasanya karena terlalu menyukai, karena sering melihat atau menonton K-pop kesukaannya, membuat mereka jadi malas belajar, tidak punya waktu belajar, membuat nilai-nilai mereka menurun. Hal ini tentunya sangat disayangkan, bukan? Tapi percayalah, jika kita terus memikirkan K-pop idol, prestasi yang kita peroleh dan kita pertahankan akan runtuh dan akhirnya prestasi kita akan turun drastis akibat kita yang terlalu fanatik dengan K-pop idol kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah lupa waktu untuk mengerjakan tugas di rumah. Siapa yang seperti ini? Iya, jika kita sampai di rumah, biasanya fans K-popers, hal yang pertama adalah mereka akan memikirkan idolanya. Jadi ketika pulang, mereka langsung ambil gadget, buka akun sosial media, dan sampai lupa waktu, entah untuk makan, mandi, maupun mengerjakan tugas rumah. Hal ini sangat disayangkan karena Ananda jadi sulit untuk mengatur waktu untuk belajar, dan waktu untuk menghibur diri. Baik, selanjutnya dampak negatif yang keempat adalah kurang bersosialisasi dengan dunia nyata. Kenapa begitu? Karena biasanya K-popers itu lebih fokus dengan handphonenya. Mereka akan bawa gadget mereka kemana saja, dan mereka biasanya akan fokus dengan handphone, dengan akun pribadi, dengan K-pop kesukaannya. Bahkan pernah didapati satu orang yang sedang asik menonton K-pop kesukaannya, kemudian ada temannya yang mengajak ngobrol, mengajak main, tapi bisa ditolak. Karena kenapa? Karena dia sudah terlalu sibuk, sudah terlalu fokus dan terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau K-pop ini, sehingga dia jadi kurang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini tentunya sangat merugikan Ananda, karena nantinya Ananda kurang dapat bersosialisasi dengan teman-teman yang ada di sekitar Ananda. Baik, selanjutnya adalah yang kelima, perilaku hidup boros. Kenapa disebut hidup boros? Ya, menabung itu memang diperlukan ya dari kita sejak masih kecil. Tapi bagaimana jika tabungan kita yang sudah kita kumpulkan banyak, yang kita sudah rajin tabung, ternyata kita habis untuk membeli barang-barang kesukaan kita, maupun untuk kita bisa hadir di sebuah konser K-pop yang kita sukai. Misalnya barang-barang itu seperti poster, seperti photocard K-pop yang kita sukai, seperti itu. Tentu sebenarnya manusia ini kan memiliki banyak kebutuhan. Nah, jika kita menghabiskan uang tabungan kita hanya untuk barang-barang yang tidak berguna seperti itu, sangat disayangkan. Makanya, jadi kita akan merasa sia-sia menabung kalau uangnya hanya habis untuk beli merchandise dari K-pop idol kita. Gitu. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah lebih menyukai budaya Korea daripada budaya lokal.
Salah satu sifat K-popers yang tidak seharusnya melekat pada dirinya adalah lebih menyukai budaya Korea daripada budaya Indonesia. Budaya Korea memang sudah diakui oleh berbagai negara dan mendapat berbagai pujian dari berbagai media internasional. Tetapi Indonesia juga memiliki kebudayaan yang tidak kalah dengan kebudayaan Korea. Misalnya seperti reok ponorogo, tari jalanan, musik tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Kita sebagai pelajar seharusnya kita dapat melestarikan dan bangga akan kebudayaan Indonesia yang begitu beraneka ragam. Dan kita sebaiknya tidak membandingkan budaya kita dengan budaya negara lainnya, yaitu negara Korea sendiri. Ini ada 3 tingkat kegilaan fans K-pop menurut psikologi. Menurut psikologi, kegilaan para fandom termasuk K-popers bisa terbagi menjadi beberapa tingkat yang bisa berpengaruh pada kesehatan mental individunya. 3 kategori ini yaitu kategori ringan, sedang, dan kategori berat. Dari kategori ringan yaitu histeria melihat idola. Biasanya K-popers akan teriak-teriak ketika melihat sang idolanya misalnya muncul di sebuah iklan televisi atau di papan billboard di jalan. Kemudian mengikuti gaya idola. Biasanya K-popers akan mengikuti gaya idola, misalnya dari cara gaya berpakaian, gaya bersolek, dan gaya yang lainnya. Kemudian mengoleksi benda tentang idolanya, misalnya mengoleksi tentang merchandise-nya dari fotonya atau dari hal-hal lain yang terpampang wajah dari idola K-popnya. Kemudian obsesi sederhana sebatas hiburan atau artis atau eksis. Di sini maksudnya adalah sebagai media hiburan itu memang wajar asal kita tahu batasan-batasannya sampai sejauh mana. Kemudian di kategori sedang, itu yang pertama mulai muncul gejala halusinasi. Sering berhalusinasi karena misalnya terlalu sering nonton drama Korea. Kemudian yang kedua, memasang poster agar seperti tidur dengan idola. Jangan sampai Anda ada pada kategori sedang ini. Kemudian merasa sang idola berbicara kepadanya. Mungkin karena sering menonton misalnya drama Korea, seolah-olah idolanya ada di sekitarnya dan bisa berbicara dengan si K-popers ini. Kemudian mulai ada ketakutan ketika idolanya direbut orang lain. Misalnya ada orang lain yang juga menyukai K-pop idolnya. Terus kemudian mulai muncul cinta yang terobsesi. Kemudian rela melakukan banyak hal demi idolanya. Misalnya seperti Yuna tadi, rela menabung uang yang banyak, kemudian menghabiskan hanya untuk menonton konser K-pop, hanya untuk membeli merchandise yang berbau dengan K-pop. Kemudian di sini ada kategori berat. Yang pertama, mengidap halusinasi seperti melakukan hubungan intim dengan idola, tak suka bila orang lain menyukai idolanya. Kemudian pada tingkat ekstrem ada keinginan membunuh idola demi kepemilikan mutlak. Wah, kemudian bertindak sendirian. Dan terakhir ada berpikir untuk bunuh diri bila idolanya meninggal dunia. Oke, jangan sampai kategori ini ada pada diri Anda sekalian ya, karena sangat berbahaya dan merugikan diri Anda sekalian. Kemudian selanjutnya, kira-kira bagaimana ya cara supaya Anda sekalian tidak kecanduan K-pop atau Korean pop? Baik, di sini ada 7 cara agar Anda sekalian tidak kecanduan K-pop. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama sebaik-baiknya. Misalnya dengan Anda bagi yang Muslim menjalankan sholat 5 waktu, kemudian bagi yang Nasrani menjalankan ibadah ke gereja, kemudian berdoa
dengan baik. Benar, K-pop, kita boleh fans dengan K-pop, kita boleh menyukai K-pop, tapi kita harus ingat batasannya sejauh mana kita boleh menyukai K-pop. Kenapa? Kita harus disiplin diri sebagai pelajar, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik, kapan kita menonton K-pop, kapan kita belajar, kapan kita mengerjakan pekerjaan rumah, supaya kita dapat hidup disiplin dan mencapai tujuan yang kita harapkan untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga adalah fokus terhadap tujuan dan masa depan. Benar sekali, hal ini penting sekali untuk Ananda sekalian. Ananda harus fokus dengan apa ya tujuan Ananda, apa ya cita-cita Ananda, apa ya masa depan Ananda. Hal ini tentunya harus dipersiapkan sejak Ananda berada di bangku sekolah saat ini. Hal ini penting untuk Ananda ketahui supaya Ananda bisa belajar lebih giat untuk mencapai cita-cita dan masa depan Ananda seperti yang Ananda dan mungkin keluarga Ananda harapkan. Dengan semakin belajar, dengan fokus, Ananda akan dapat mencapai masa depan yang lebih cemerlang. Kemudian adalah yang keempat, melakukan hobi yang menyenangkan. Dengan melakukan hobi yang menyenangkan, Ananda sibuk, Ananda aktif, Ananda bisa saja jadi lupa untuk menonton drama Korea atau Korean pop tersebut. Seperti itu misalnya dengan berolahraga, atau berenang, atau belajar, membaca buku, menyanyi, atau hal-hal lain yang tentunya dapat membantu Ananda justru mengembangkan potensi yang Ananda miliki. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan gadget seperlunya, perbanyak interaksi dengan dunia nyata. Kenapa menggunakan gadget seperlunya? Karena terlalu sering menggunakan gadget tentunya akan merugikan Ananda, akan bisa merusak kesehatan mata. Dan kenapa perbanyak interaksi dengan dunia nyata? Seperti dampak negatif yang tadi, fans K-pop akan lebih nyaman mereka bergaul atau bersosialisasi di akun sosial media mereka atau di dunia maya. Sebaiknya kita harus banyak berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita untuk kita melatih diri bersosialisasi yang baik seperti apa, bergaul yang baik seperti apa, dan kita bisa saling belajar satu dengan yang lainnya mengenai pengalaman hidup kita yang positif pastinya. Kemudian mengurangi berhubungan dengan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan K-pop. Kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri, yaitu Ananda menggunakan pakaian, celana, tas, sepatu yang buatan Indonesia. Ananda dengan kayak seperti ini, Ananda juga dapat membantu loh para pengusaha di luar sana, pengusaha Indonesia pastinya, membantu bisnis mereka untuk lebih maju. Kemudian melestarikan kesenian Indonesia seperti tari-tarian, seperti musik dan alat musik yang ada di Indonesia, supaya budaya kita tidak direbut oleh negara lain. Oke. Selanjutnya, kira-kira Ananda di sini ada yang mau bertanya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Ya, baik. Sudah cukup dipahami ya materi yang Ibu sampaikan? Baik, Ananda sekalian, kira-kira di sini apakah di antara Ananda ada yang ingin membantu memberikan kira-kira apa ya kesimpulan dari materi hari ini? Oh ya, baik. Benar sekali Ananda. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini yaitu budaya musik K-pop yang berkembang di Indonesia memiliki peran yang sangat besar di kalangan pelajar, tentunya pelajar di Indonesia. K-pop ini membawa perubahan di masyarakat, khususnya bagi siswa, seperti perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku,
Dan K-pop memiliki dampak yang besar bagi siswa, baik dampak positif yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan berdampak negatif yang sudah Ibu jelaskan juga. Selain membawa dampak bagi siswa, oleh karena itu seharusnya kita sebagai pelajar di Indonesia, kita sebaiknya mencintai budaya Indonesia dengan cara mencintai produk dalam negeri, mencintai musik Indonesia, dan melestarikan kehidupan sehari-hari. Jika kita menyukai K-pop, seharusnya kita tidak berlebihan, kita tidak bersikap fanatik, agar kita tidak kecanduan dan membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri, yaitu Anda sekalian yang Ibu sayangi. Baik Anda sekalian, mengingat waktu yang terbatas, maka Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Namun, jika tadi kita diawali dengan doa, maka sebaiknya kita akhiri dengan doa juga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tentunya berharap semoga materi yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi Anda sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.